Tak lama detektif melihat video yang diberi rekannya di mana itu adalah pembulian Weili terhadap Chen Yan yang begitu parah. Satu persatu teman Weili pun diperiksa. Sampai akhirnya detektif pergi ke rumah Chen Yan dan kaget melihat keadaan Chen Yan yang sudah botak. Chen Yan akan dibawa ke kantor polisi karena dirinya dicurigai menjadi tersangka. Namun apakah benar dirinya lah yang melakukannya? Ternyata malam sebelumnya Xiaobi memberi perintah kepada Chen Yan untuk percaya dengan rencananya. Hari itu Chen Yan harus mengikuti ujian yang kedua kalinya. Chen Yan selalu dibuntuti detektif dan polisi kemanapun. Sampai tiba-tiba ketika dia pulang ada seorang bertudung yang menarik Chen Yan. Itu ternyata adalah Xiaobi yang mengajaknya untuk kabur. Mereka berdua berlari ke sebuah gudang kosong. Di sana Xiaobi menyuruh Chen Yan meminta tolong. Mereka akan membuat skenario seakan-akan Xiaobi melecehkan Chen Yan agar dirinya bisa ditangkap. Chen Yan tentu saja awalnya menolak dan menangis karena tidak mau Xiaobi mengorbankan dirinya. Namun mereka berjanji akan bertemu lagi ketika dirinya dibebaskan. Xiaobi merobek baju Chen Yan dan kemudian polisi datang tepat waktu dan kemudian menangkap dirinya. Xiaobi diperiksa dan diberi bertubi-tubi pertanyaan. Ternyata benar malam itu Xiaobi lah yang menguburkan tubuh Weili diam-diam menggunakan taksi yang ia pinjam. Ia juga menghapus semua bukti yang memberatkan Chen Yan, termasuk foto mereka berdua satu-satunya yang ia punya. Xiaobi mengatakan kepada polisi ialah yang melakukannya. Ia tidak sengaja mendorong wanita itu. Namun yang sebenarnya terjadi malam itu Weili menemui Chen Yan dan memohon kepada Chen Yan untuk tidak melapornya kepada polisi karena jika tidak ia tidak akan bisa ikut ujian. Chen Yan memutuskan untuk tidak melapornya dan menyuruh Weili untuk tidak menampakkan dirinya lagi. Namun Weili terus-terusan mengoceh di dekat Chen Yan dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia juga meminta Chen Yan untuk melupakan saja masalah di antara mereka. Saat itulah emosi Chen Yan muncul. Kemudian tanpa sengaja ia mendorong Weili dan membuatnya jatuh terguling ke bawah tangga. Chen Yan lah yang membuatnya tewas. Detektif yang tidak percaya kemudian memutuskan memeriksa CCTV perjalanan Chen Yan ke sekolah dan menemukan seorang pria bertudung di dekatnya. Xiaobi tidak mau Chen Yan gagal masuk universitas impiannya dan begitulah mereka membuat skenario. Hari itu akhirnya keduanya diinterogasi terpisah, di mana detektif perempuan ini yang mewawancarai Chen Yan sedangkan detektif Zhang mewawancarai Xiaobi. Keduanya menekan anak-anak ini untuk mengakui perbuatan mereka yang sebenarnya. Namun keduanya bersikeras dengan rencana mereka di mana Xiaobi lah yang bertanggung jawab atas ini semua. Pada akhirnya detektif menerima alasan Chen Yan dan akhirnya dirinya dibebaskan. Tepat ketika Chen Yan keluar, ia bertemu dengan ibunya. Ujian akhirnya berakhir dan masa-masa berat ini sudah terlewati. Para pembuli Chen Yan juga menjalani hari-harinya seperti tidak ada apapun. Xiaobi sendiri akan mendapatkan hukumannya. Chen Yan berhasil mendapatkan nilai yang cukup tinggi di ujiannya. Namun tiba-tiba ada tamu yang mencari dirinya. Itu adalah detektif Zhang yang memberi kabar kepada Chen Yan bahwa Xiaobi akan dihukum mati. Saat itulah tangis Chen Yan pecah. Chen Yan tahu ternyata detektif ini hanya memancingnya agar mengakui perbuatannya untuk terakhir kalinya. Jadilah akhirnya di penjara Xiaobi bertemu dengan Chen Yan dan itu adalah permintaan Chen Yan sendiri. Mereka berdua hanya bisa bertatapan sambil menangis karena pada akhirnya mereka berdua ketahuan. Chen Yan akhirnya ditangkap karena ia dianggap bertanggung jawab atas kematian Weili bersama dengan Xiaobi. Tahun-tahun berlalu akhirnya Chen Yan berhasil menjadi guru SD. Ketika mengajar ia melihat seorang anak yang terlihat murung dan itu mengingatkan akan dirinya. Ia pulang bersama anak itu yang ternyata menyembunyikan lebam di badannya. Diam-diam di belakang ada Xiaobi yang sudah bebas mengikuti Chen Yan seperti biasa. Saksikan alur cerita film lainnya